Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada suatu surah yang menarik yang menyebutkan nama orang. Nama tersebut bukanlah nabi dan bukanlah rasul. Kalau surah Yusuf kita maklum gitu ya. Surah Ibrahim kita maklum. Tapi ini adalah nama surah seorang manusia. Dia bukan rasul, bukan nabi pula, ya kan? Tetapi diucapkan dalam Al-Quran, bahkan disebutkan menjadi nama suatu surah, yaitu yang disebut dengan surah Luqman. Ya. Surah Luqman. Inilah satu-satunya surah yang menyebutkan nama seseorang yang nama itu bukan nabi dan bukan rasul, ya kan? Nah, yang disebut dengan yang kita kenal dengan surah Luqman. Luqman ini konon dia bukan karena gantengnya, ucapkan disebutkan di sana, bukan pula karena alasan harta kekayaan yang melimpah, tidak. Tetapi pengajaran yang dia sampaikan kepada anaknya, subhanallah, luar biasa. Dalam surah Al-Luqman ayat 12 disebutkan, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Walaqad ataina Luqman, demi sesungguhnya telah kami datangkan, telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah, yaitu suatu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Luqman, wa laqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah. Anishkur lillah, supaya engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya ia bersyukur kepada diri sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini, anishkur lillah, supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syukur ini merupakan kalimat yang paling banyak kita dengarkan. Pada kata-kata sambutan yang disampaikan pada momen-momen resmi ataupun tidak resmi, pasti diawali dengan himbauan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa kesempatan kita sering diajak supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena orang yang bersyukur ini, kalau dia mengamalkan syukur ini, sudah banyak pengamalan-pengamalan agama ini sudah dia kerjakan. Karena syukur itu tidak cukup diucapkan di bibir saja. Berterima kasih. Syukur itu bahasa sederhananya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kenapa? Karena sudah tidak terhingga lagi nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak terhitung lagi nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena nikmat Allah itu, Bapak Ibu sekalian, jangan dikira nikmat itu kita hitung duit saja, harta saja, tidak. Justru kesehatan ini lebih berharga kadang-kadang daripada duit. Ya kan? Coba bayangkan, kalau kita duit kita banyak, tapi makan ini tidak boleh, minum itu tidak boleh, berbaring di situ tidak boleh, banyak pantangannya, ya kan? Apa gunanya duit kalau kesehatan tidak ada? Ini orang sering kadang-kadang melupakan ketika hidupnya buntu, kantong kempes,
Tak kati duit. Lah, langgar raso. Allah susahnya Allah ini tidak memberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal dia tidak sadari nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dalam dirinya itu sungguh tidak terkira. Maka dalam surah Ar-Rahman dikatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang bisa kamu dustakan? Tidak bisa kita mendustakan betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita, logikanya patut kita berterima kasih kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga kita dengan sesama. Kalau orang sudah berbaik hati dengan kita, membantu kita, patut kita berterima kasih kepada mereka. Ya kan? Kata Rasulullah SAW, "Malam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tidak berterima kasih kepada sesama, kepada orang lain, itu sama saja dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang mengulurkan tangannya kepada kita, memberikan bantuannya kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, jangan berat lidah kita mengucapkan terima kasih. Nun sewu bahasa Jawa kan. Terima kasih, gitu kan? Ini adalah ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi orang yang tidak tahu diri itu termasuk jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah berbuat baik kepadanya lalu dia cuek gitu kan, seolah-olah tidak menghargainya. Orang yang semacam ini orang yang sama dengan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ada seorang curhat, Ustaz, saya itu dahulu sudah berkorban dengan si fulan ini. Tinggal di rumah saya, makan di rumah saya, tidur di rumah saya kuliahkan dia. Tiba-tiba dia sudah bekerja, sekarang ini tidak pernah menghubungi pun tidak. Ya kan? Nah, disinilah indahnya Islam itu Bapak Ibu sekalian. Orang yang membantu, ya, orang yang dibantu seharusnya dia mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu. Nah, tetapi sikap orang yang membantu jangan pula berharap, ya kan? Berharap bantuan atau pamrih dari orang yang dibantu. Kan semua luar biasa Islam itu kan. Jadi kalau kita membantu, jangan ada terbetik dalam hati kita, nah ini saya bantu dia, siapa tahu nanti kalau saya kepepet dia bantu saya pula. Itu tidak bagus, itu kan? Kita tetap membantu orang demi meminta, tapi kita meminta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tetapi orang yang dibantu ini, agama mengatakan harus juga mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantunya. Luar biasa ajaran Islam itu, bagusnya begitu kan. Orang yang membantu tidak perlu dia berharap mendapat bantuan dari orang yang dia bantu. Tapi orang yang dibantu ini seharusnya dia berterima kasih kepada orang yang membantunya. Orang yang dibantu ini tidak berterima kasih, kata Rasulullah SAW, orang tersebut sama dengan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada sesama. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, akhlak kita dalam pergaulan ini. Kalau orang sudah membantu kita, memberikan sesuatu kepada kita, bukan hanya duit saja, memberikan nasihat mungkin, memberikan bantuan tenaganya mungkin. Jangan berat lidah kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu. Ya kan? Tapi kita yang membantu ini harus digarisbawahi, jangan sampai pula kita ketika membantu orang lain terselip dalam hati kita supaya nanti orang yang dibantu kita ini pula nanti satu saat membantu kita pula. Jangan seperti itu. Ya kan?
kita tetaplah meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan ini ya kan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Persoalan orang membantu kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pikirkan sungguh indahnya ajaran Islam itu, gitu kan? Orang yang membantu jangan berharap orang yang dibantu dia, tapi orang yang dibantu ini harus tahu diri. Ya kan? Jangan kata pepatah itu seperti apa namanya? Menolong anjing kejepit, kata orang gitu kan. Mana anjing kejepit itu? Anjing ketika kejepit dibantu sudah itu kita membongong kita pulang. Nah, ini namanya adalah orang yang tidak berterima kasih tadi. Nah, dibantu dia, sudah dibantu dia pula memusuhi kita. Nah, ini namanya tidak berterima kasih, ya kan? Jadi akhlaknya itu tadi, orang yang dibantu itu harus tahu diri. Ya? Jadi pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat anishkurulillah, supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari syukur Bapak Ibu sekalian tidak cukup kita ucapkan di lisan saja. Hakikat dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mempergunakan segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala ini di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat bersyukur itu. Ya kan? Anggota tubuh kita ini, tangan yang kita punyai, kaki yang ada pada diri kita, mata yang nempel di badan kita, nikmat Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah ini bagaimana kita gunakan ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat orang yang bersyukur. Ya. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah kita menggunakan nikmat pemberian Allah ini di jalan yang diridhoinya. Ya kan? Jangan sampai ada secuil sedikit pun nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala kita gunakan di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bersyukur lawannya disebut dengan kufur. Ya. Orang yang tidak bersyukur, yang tidak menggunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala ini, maka orang disebut dengan kufur nikmat namanya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qalilum min ibadiyas syakur. Ya. Sangat sedikit hamba Allah Subhanahu wa taala kita ini, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang bisa bersyukurin. Ya kan? Tidak banyak. Nah, maka kita koreksi diri kita. Apakah semua nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala sudah kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Seberapa persen nikmat pemberian Allah ini kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jika lebih banyak nikmat pemberian Allah ini kita gunakan bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita pada kondisi itu tidak termasuk orang yang bersyukur. Ya kan? Maka ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak bersyukur, dan ganjaran bagi orang bersyukur, ayat yang sering kita dengarkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Demi sesungguhnya Allah bersumpah dalam Al-Qur'an mengingatkan kita, demi sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmat pemberian, kalau kita gunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita ini, baik yang ada pada diri kita atau harta kekayaan yang kita miliki, segala pemberian Allah ini kita gunakan jalan Allah, janji Allah, la azidannakum, niscaya Allah akan tambahkan nikmat-nikmat pemberian itu. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, kalau kamu ingkar itu tadi artinya menggunakan nikmat pemberian Allah ini tidak di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya memuaskan hawa nafsunya belaka. Maka peringatan Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, ingat azabku nanti akan sangat pedih, tidak ditemukannya di dunia ini. Ada orang kadang-kadang, Ustaz, tetangga saya itu saya lihat sholat tidak, ya kan, sedekah tidak juga, bahkan suka bertengkar, tapi kok duitnya banyak, ya kan? Rumahnya di sana itu bertingkat, kendaraannya baru mengkilat,
istri-istrinya cantik memikat, misalnya, kan? Kenapa itu? Padahal dia jauh dari Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu terkadang membalas atau memberikan ganjaran kepada kita, membalas kebaikan-kebaikan kita, ya kan? Tidak seketika. Boleh jadi tahun depan lagi, tapi tidak akan mungkin tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, Bapak Ibu sekalian, kebaikan kita itu akan dibalas nanti di hari akhirat. Tidak akan disia-siakan Allah Subhanahu wa taala segala amal kebajikan kita itu. Ya. Inna adzabil lasyadid. Tapi orang yang kufur itu azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya dikatakan wa idz qala luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Tadi kita katakan kelebihan yang dimiliki oleh Luqman ini adalah pelajaran-pelajaran yang dia berikan kepada anaknya sangat luar biasa, sehingga namanya diabadikan dalam Al-Quran. Apa pelajaran yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya? Yang pertama, ketika Luqman wa idz qala Luqmanu libnihi, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini adalah gaya mengajar yang diajarkan Al-Quran kepada kita sebagai orang tua. Ya bunayya. Ya bunayya itu artinya wahai anakku sayang, mengandung makna sayang di sana. Kalau wahai anakku ya ibni, tapi Al-Quran mengatakan ya bunayya. Ini artinya apa? Ketika kita mendidik anak-anak kita, didiklah dengan lemah lembut. Jangan main kasar, ya kan? Apalagi main dampar, main caci maki. Ini bukan pendidikan yang bagus. Perhatikan Luqman mendidik anaknya. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Gitu kan? Jadi kita mengajarkan anak-anak kita itu dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya kan? Kalimat-kalimat yang lembut.